Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, shalom untuk teman-teman sekalian yang mengambil mata kuliah Kapita Selekta Sumba. Jadi pada pertemuan ini minggu ke-12 ya, kita akan sama-sama membahas. Jadi minggu 12 dan minggu 13 itu kita akan membahas tentang isu gender dalam masyarakat Sumba. Jadi dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, minggu-minggu sebelumnya itu teman-teman sudah belajar ya tentang dalam mata kuliah Kapita Selekta Sumba ini sudah belajar tentang leluhur Sumba, kemudian juga sudah belajar tentang alam lingkungan Sumba, kemudian isu-isu konsep ekonomi, politik, ekonomi, sosial, politik, hukum dalam budaya Sumba itu teman-teman sudah pelajari. Jadi khusus minggu ke-12-13 ini kita akan belajar tentang isu gender dalam masyarakat Sumba. Jadi ini ada 2 minggu pertemuan yang khusus kita bahas tentang isu gender dalam masyarakat Sumba. Tapi dalam pertemuan minggu ke-12 ini ada yang dua hal yang ingin saya bahas di sini dalam pertemuan pertama ini, yaitu yang pertama yaitu memahami perspektif gender secara umum. Jadi kita akan memahami dulu perspektif gender secara umum sebelum kita bicara tentang gender dalam perspektif budaya Sumba. Jadi ini penting teman-teman untuk kita memahami perspektif gender secara umum karena memang ini ketika kita bicara tentang gender ini masih ada istilahnya mispersepsi ya, masih ada yang salah persepsi ataupun salah keliru memahami tentang gender. Karena terkadang ketika bicara tentang gender orang selalu gender itu selalu bicara tentang seolah-olah gender itu sama dengan seks atau jenis kelamin. Nah, ini memang ada kekeliruan. Jadi dalam minggu ini saya akan kasih kita sama-sama belajar memahami tentang perspektif gender dulu secara umum. Nah, apa itu gender sebenarnya? Jadi ketika kita mendengar kata gender atau istilah gender, jadi ya kita sudah tahu bahwa gender ini memang kalau mau dilihat dari secara etimologis ya, itu kadang sering dikaitkan dengan seks. Padahalnya sebenarnya gender dengan seks ini adalah sesuatu hal yang berbeda. Nah, apakah gender itu sama dengan seks atau jenis kelamin? Tentunya ini adalah dua hal yang berbeda ya. Gender itu tidak sama dengan seks atau jenis kelamin. Nanti saya akan jelaskan di sini secara lebih jelas kepada teman-teman sekalian. Apakah gender itu sama dengan seks? Nah, di sini otomatis gender itu sering diidentikan dengan jenis kelamin atau seks. Padahal gender ini adalah sesuatu yang berbeda dengan jenis kelamin atau seks. Gender ini berbeda dengan seks meskipun tadi yang sudah saya katakan secara etimologis artinya ini sama dengan seks, yaitu jenis kelamin. Walaupun secara asal-usul kata ya, dia itu sama dengan seks. Tetapi sebenarnya ini ada hal yang berbeda antara gender dan seks. Jadi gender ini merupakan pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, fungsi, perilaku, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang merupakan konstruksi sosial ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat peran dan perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas atau tidak pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan, atau kebiasaan dalam masyarakat. Jadi ini gender, supaya teman-teman memahami gender. Jadi pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, fungsi, perilaku, atau pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan hasil konstruksi sosial, hasil pembentukan dari budaya. Jadi ini ditetapkan oleh masyarakat itu, perannya, tanggung jawabnya, fungsinya ini berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap mana yang pantas dan tidak pantas. Menurut apa? Norma, adat istiadat,
kepercayaan atau kebiasaan-kebiasaan yang ada di dalam sebuah masyarakat. Kemudian, oke, baik teman-teman. Jadi ketika kita bicara gender, sebenarnya istilah gender ini pertama kali itu diperkenalkan oleh Robert Stoller ya pada tahun 1968. Itu untuk memisahkan pencirian manusia yang didasarkan pada pendefinisian yang bersifat sosial budaya dengan ciri-ciri fisik biologis. Kemudian ada salah satu ilmuwan sosial juga, dia orang yang sangat berjasa dalam mengembangkan istilah gender, yaitu Anne Oakley tahun 72. Jadi dia mengartikan gender itu sebagai konstruksi sosial. Jadi gender itu adalah konstruksi sosial atau atribut yang dikenakan pada manusia yang dibangun oleh kebudayaan. Jadi sebenarnya yang sangat berjasa dalam mengembangkan istilah gender ini adalah Anne Oakley. Jadi Anne Oakley memahami gender itu sebagai konstruksi sosial ya, sebagai konstruksi sosial atau atribut yang dikenakan pada manusia yang dibangun oleh kebudayaan. Oke, baik. Kemudian lanjut kita akan di sini kita akan melihat perbedaan antara jenis kelamin atau seks itu dengan gender. Jadi ini kita teman-teman dapat melihat di sini perbedaan supaya kita lebih memahami gender dengan baik, memahami seks itu juga dengan baik. Jadi jenis kelamin atau seks ini merupakan perbedaan organ biologis laki-laki dan perempuan khususnya pada bagian reproduksi. Jadi ketika kita sudah bicara gender dengan seks ya, ini dua hal yang berbeda. Kalau seks itu perbedaannya pada organ biologis, khususnya pada bagian reproduksi, dan gender nanti kita akan lihat tentu perbedaan peran, fungsi, tanggung jawab laki-laki dan perempuan hasil konstruksi sosial. Nah, kalau jenis kelamin atau seks, yang ketika kita bicara tadi tentang organ biologis, bagian-bagian reproduksi, nah ini merupakan ciptaan Tuhan. Sesuatu yang kita bilang bersifat kodrat. Kodrat itu berarti tidak bisa diganti gitu. Kemudian tidak dapat berubah. Tidak mungkin laki-laki itu dia bisa haid. Karena secara kodrat ya laki-laki dan perempuan itu Tuhan sudah ciptakan sesuai dengan bagian-bagian reproduksinya. Jadi secara kodrat perempuan dia bisa hamil, dia menyusui, kemudian dia bisa istilahnya dapat haid, itu sudah bersifatnya kodrat gitu. Kemudian tidak dapat ditukar, berlaku sepanjang zaman dan di mana saja. Jadi ketika kita bicara tentang seks atau jenis kelamin ya ini yang kita katakan yang kodrat, yang sifatnya kodrat. Nah, jadi jenis kelamin atau seks itu dia merupakan ciptaan Tuhan, bersifat kodrat, tidak dapat berubah, tidak dapat ditukar, dan ini berlaku sepanjang zaman di mana saja. Nah, kemudian gender. Nah, gender ini dia pembedaan peran, fungsi, tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan hasil konstruksi sosial. Nah, kalau gender ini dia buatan manusia, bukan buatan Tuhan atau ciptaan Tuhan. Kemudian tidak bersifat kodrat. Ya, beda ya kalau secara jenis kelamin seks itu kita katakan itu kodrat. Tapi di sini kalau gender itu dia tidak bersifat kodrat. Kemudian tidak dapat berubah, tidak dapat ditukar, tergantung waktu dan budaya setempat karena orang budaya setempat juga memahami gender itu berbeda-beda. Ya, tergantung waktu dan budaya. Jadi di sini teman-teman bisa melihat ya perbedaan yang jelas ya antara jenis kelamin dan gender. Jadi supaya paham nih dengan jelas bahwa kalau jenis kelamin itu dia membedakan dari segi biologisnya. Kalau gender itu perbedaan peran, fungsi, tanggung jawab laki-laki dan perempuan itu hasil konstruksi sosial. Jadi mana yang merupakan sifatnya kodrat, tidak kodrat itu teman-teman bisa lihat. Misalnya ketika kita mau katakan bahwa tugas perempuan itu di dapur, ada yang mengatakan bahwa itu sudah kodrat perempuan misalnya. Nah, itu tidak bisa kita katakan bahwa itu kodrat. Yang dikatakan kodrat itu adalah hal-hal yang sifatnya biologis
atau sifat-sifatnya yang kita bilang pada bagian reproduksi manusia. Kalau misalnya kita bilang bahwa tugas perempuan di dapur itu kodrat, itu bukan kodrat. Karena pada dasarnya hal itu bisa juga dilakukan oleh laki-laki. Nah, inilah kita akan lihat nanti di sini kesalahpahaman atau persepsi tentang gender dan jenis kelamin atau seks. Kemudian kita lihat di sini, ini perbedaan seks pada laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki ya, ketika kita sudah bicara tadi tentang perbedaan pada fungsi reproduksi atau organ-organ biologisnya, laki-laki di sini secara biologis, otomatis dia punya penis, testis, sperma, itu sifatnya kodrat. Nah, perempuan dia memiliki payudara, vagina, ovarium, menstruasi, sel telur, ini juga sifatnya kodrat. Nah, di sini ada yang bukan kodrat tapi pilihan. Contohnya perempuan bisa hamil, melahirkan, dan menyusui. Itu peran dia sebagai istri maupun sebagai ibu. Kemudian laki-laki bisa membuahi sel telur. Itu perannya sebagai suami atau ayah. Nah, di sini teman-teman sudah melihat dengan jelas ya, ini yang sifatnya kodrat ya. Jadi dari segi organ biologis reproduksi, ini pembedaan laki-laki dan perempuan. Kemudian kita akan lihat di sini bersama-sama perbedaan peran gender antara laki-laki dan perempuan. Kalau tadi dari segi biologisnya kita sudah melihat perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi biologisnya. Nah, kita akan lihat di sini pada perbedaan peran gendernya. Nah, dalam budaya kita yang patriarkat, karena laki-laki itu sifat-sifat yang menempel pada laki-laki itu hasil pembentukan budaya kita. Laki-laki itu memiliki ciri, kita bilang ciri maskulinnya. Jadi dalam konsep masyarakat kita, laki-laki itu yang ideal menurut masyarakat kan laki-laki itu harus yang gagah, kuat, perkasa, pemberani, tegas, rasional, suka menantang, agresif, dan sebagainya. Itu sifat-sifat laki-laki yang ideal dalam masyarakat kita, dan ini pembentukannya hasil konstruksi sosial. Kemudian laki-laki itu harus bekerja di luar rumah atau publik untuk kerja produksi atau menghasilkan uang. Nah, ini juga perbedaan peran yang ditentukan oleh masyarakat. Kemudian perempuan itu menurut masyarakat idealnya perempuan itu sifatnya itu adalah feminin. Ya, berarti feminin ini berarti perempuan itu harus lemah lembut, harus perhatian, harus perasa, kemudian emosional, kemudian mengalah. Perempuan itu penakut, pasif, bergantung. Nah, ini merupakan sifat-sifat yang melekat pada perempuan, yang kita katakan bahwa hasil konstruksi sosial ya. Kemudian perempuan itu diberi tempat di dalam rumah untuk kerja domestik dan reproduksi. Nah, ini jadi perempuan itu tempatnya di dalam rumah atau kita istilahnya dengan domestik, dan laki-laki itu bekerja di luar rumah atau publik. Nah, ini adalah perbedaan peran gender ya yang ditetapkan oleh masyarakat. Kemudian laki-laki itu pemimpin dalam rumah tangga, aktif dalam masyarakat. Kemudian perempuan sebagai pengelola rumah tangga. Nah, di sini teman-teman, perbedaan peran gender antara laki-laki dan perempuan ini melahirkan ketidakadilan gender karena masyarakat sering disalahartikan ini sebagai kodrat. Nah, ini kenapa muncul ketimpangan gender, ketidakadilan gender? Ya ini, karena masyarakat masih salah memahami atau salah mengartikan bahwa semua yang ada ini sebagai sebuah kodrat. Misalnya perempuan harus di dalam kerja di rumah, pekerjaan rumah tangga domestik. Ada yang katakan itu sudah memang kodrat perempuan.
Padahal yang dikatakan kodrat itu adalah yang tadi, melahirkan, menyusui, itu kodrat. Tapi ketika bicara tentang peran gender dalam masyarakat, baik laki-laki dan perempuan, ini bisa dirubah, bisa ditukar, bisa dilakukan oleh kedua-duanya. Nah, hal-hal inilah teman-teman yang kadang menjadi muncul ketimpangan gender, bias gender, ketidakadilan gender ini, karena ini masyarakat sering mensalahartikan itu sebagai kodrat. Nah, di sini teman-teman kita akan lihat pembedaan sifat, fungsi, ruang, dan peran gender dalam masyarakat. Nah, di sini kalau kita sudah melihat dari yang tadi sudah dijelaskan bahwa laki-laki dan perempuan sifatnya itu, laki-laki itu disebut dengan maskulin dan perempuan itu feminin. Kemudian fungsi, laki-laki itu produksi, dia harus kerja, menghasilkan. Kemudian perempuan itu reproduksi. Reproduksi itu mengatakan bahwa fungsi perempuan itu reproduksi, hanya melahirkan, punya anak, itu fungsi reproduksi. Kemudian ruang lingkup. Ruang lingkup laki-laki itu publik, di luar. Sedangkan perempuan itu domestik. Domestik ini berarti dalam rumah tangga, di dalam gitu. Kemudian tanggung jawab. Masalah tanggung jawab. Laki-laki itu berdasarkan gender dalam masyarakat, laki-laki itu dia pencari nafkah utama. Sedangkan perempuan dia pencari nafkah tambahan. Nah, ini perbedaan sifat, fungsi, dan peran gender yang ada di dalam masyarakat. Jadi setelah ini diklasifikasikan, dia ini masuk di sini ada sifatnya, fungsi, ruang lingkup, dan tanggung jawab. Kemudian di sini ketika kita sudah sama-sama melihat tadi itu tentang perbedaan-perbedaan gender, nah di sini ada muncul pertanyaan, apakah memang gender itu bermasalah? Sebenarnya di sini gender itu tidak menjadi masalah apabila dilakukan secara adil karena akan menguntungkan kedua belah pihak. Gender ini dia akan menjadi masalah apabila terjadi ketidakadilan gender. Antara lain, pertama, salah satu jenis kelamin dirugikan. Salah satu jenis kelamin dibedakan derajatnya. Kemudian salah satu jenis kelamin dianggap tidak mampu atau tidak bisa. Kemudian salah satu jenis kelamin diperlakukan lebih rendah. Dan salah satu jenis kelamin mengalami ketidakadilan gender yang disebabkan oleh penilaian-penilaian yang berat sebelah karena faktor jenis kelaminnya. Nah, ini kita lihat di sini bahwa sebenarnya gender itu ya tidak bermasalah kalau itu memang dilakukan secara adil. Itu dapat menguntungkan kedua belah pihak. Tetapi akan muncul ketidakadilan itu atau bias gender ataupun juga hal yang merugikan salah satu kelamin. Merugikan karena merasa bahwa orang yang itu tidak mampu. Dia tidak bisa karena diperlakukan lebih rendah. Makanya muncul itu yang namanya ketidakadilan gender. Nah, kemudian teman-teman, ini bentuk-bentuk ketidakadilan gender. Nah, bentuk-bentuk ketidakadilan gender di sini ada 5, yaitu marginalisasi, subordinasi, pelabelan atau citra baku atau stereotype, kemudian beban ganda atau double burden, kemudian tindak kekerasan atau violence. Nah, ini bentuk-bentuk ketidakadilan gender. Jadi, ketika tadi kita sudah belajar pembedaan peran, fungsi, tanggung jawab perempuan dan laki-laki hasil konstruksi budaya tadi itu, nah itu bisa memunculkan ketidakadilan gender. Yang pertama itu marginalisasi. Nah, apa itu marginalisasi? Nah, marginalisasi ini adalah proses peminggiran akibat perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kemiskinan. Jadi di sini seringkali ya, memang perempuan yang rentan untuk dimarginalisasi. Perempuan yang rentan untuk mendapat perbedaan akibat jenis kelamin yang mengakibatkan kemiskinan. Jadi di sini yang pertama itu kerja domestik tidak dihargai setara dengan pekerjaan publik. Kerja domestik ini berarti pekerjaan rumah tangga. Itu tidak dihargai setara dengan pekerjaan publik. Jadi masih ada orang yang memahami bahwa ketika misalnya tahu bahwa perempuan itu dia ibu rumah tangga, sering persepsinya tidak kerja, dia hanya ibu rumah tangga.
Jadi seolah-olah pekerjaan ibu rumah tangga itu adalah pekerjaan yang dianggap bahwa tidak setara dengan pekerjaan publik. Nah, ini kadang terjadi kesalahan orang memahami tentang pekerjaan rumah tangga. Kemudian perempuan sering tidak mempunyai akses terhadap sumber daya ekonomi, waktu luang, dan pengambilan keputusan. Masih ada ya dalam budaya-budaya tertentu, atau juga yang masih sering dilihat bahwa sering kali perempuan tidak mempunyai akses terhadap sumber daya ekonomi, waktu luang, pengambilan keputusan. Kadang karena merasa bahwa dia itu perempuan, jadi suaranya itu tidak terlalu didengar, tidak terlalu dihargai. Kemudian ada beberapa pasal hukum dan tradisi yang memperlakukan perempuan itu tidak setara dengan laki-laki dalam hal harta waris gono gini. Ya, ini masih berlaku ya sampai sekarang, itu masih kuat sekali. Jadi dalam tradisi baik ya walaupun memang sekarang sudah ada yang sedikit perubahan, tapi masih kental sekali kalau bicara harta waris gono gini, itu semua tuh masih melekat pada biasanya sering tidak setara ya pemberlakuannya terhadap anak perempuan dan anak laki-laki. Jadi biasanya yang lebih diuntungkan atau yang lebih diutamakan di sini adalah anak laki-laki. Kita contoh lihat dalam budaya kita, budaya Sumba ya, budaya-budaya yang lain juga masih masih terlihat dengan jelas pembedaan itu pada pasal hukum tradisi itu. Jadi hanya anak laki-laki saja yang mendapat misalnya harta waris. Selalu melihat bahwa konsep dalam pemikiran budaya Sumba itu kita mengatakan, oh kalau anak perempuan itu dia sudah orang luar, istilahnya seperti gitu. Jadi ketika bicara tentang harta waris atau ini ya, itu semuanya jatuh kepada anak laki-laki, padahal ada juga anak perempuan. Nah, ini juga hal-hal yang seperti ini yang disebut dengan marginalisasi ya. Kemudian kemajuan teknologi sering meminggirkan peran serta perempuan. Ada banyak hal juga dalam dunia pertanian, ketika sudah muncul teknologi, nah itu peran serta perempuan itu dia mulai diambil alih oleh teknologi. Ini disebut dengan marginalisasi. Kemudian subordinasi atau penomorduaan. Nah, di sini kita lihat perempuan juga rentan ya mengalami subordinasi. Itu masih sedikit perempuan yang berperan dalam level pengambilan keputusan dalam organisasi atau pekerjaan. Atau perempuan yang tidak menikah atau tidak punya anak dianggap lebih rendah secara sosial sehingga ada alasan untuk poligami. Nah, ini kadang yang masih ada yang kita jumpai ya dalam masyarakat kita juga. Jadi perempuan-perempuan yang misalnya tidak menikah, tidak punya anak, ini kadang mendapat stigma dalam masyarakat itu yang lebih rendah. Karena ya mereka melihat bahwa ini ada alasan orang untuk mau misalnya selingkuh, alasan laki-laki untuk mau poligami. Ya ini subordinasi ini yang sering masih dialami oleh perempuan. Perempuan dibayar sebagai pekerja lajang atau bahkan dikeluarkan karena alasan menikah atau hamil. Ya sekarang mungkin sudah sedikit berubah. Ini kalau dulu itu masih ada ya perempuan itu kalau misalnya dalam satu perusahaan diketahui bahwa misalnya perempuannya hamil itu langsung dikeluarkan. Yang lebih disorot itu adalah kemudian yang berikutnya ini adalah stereotype. Jadi stereotype itu sama dengan pelabelan negatif. Jadi biasanya semua bentuk ketidakadilan gender itu berpangkal pada satu sumber kekeliruan yang sama, yaitu stereotype. Jadi stereotype ini sama dengan pemberian citra baku atau label atau cap kepada seseorang atau kelompok yang didasarkan pada suatu anggapan yang salah atau sesat. Biasanya kalau dalam stereotype gender ini ada stereotip ataupun pelabelan-pelabelan negatif yang dilekatkan kepada perempuan. Misalnya, perempuan itu urusannya sumur, dapur, kasur, macak, masak, manak, atau ada istilahnya sekedar ibu rumah tangga dan dianggap sebagai pengangguran.
Misalnya ada yang bilang istri, misalnya istrimu kerja apa? Tidak ada kerja, hanya sekedar ibu rumah tangga. Jadi ini merupakan bentuk-bentuk pelabelan negatif. Jadi menganggap bahwa pekerjaan urusan domestik, urusan rumah tangga itu sebagai hal yang dianggap rendah gitu. Kemudian ada bentuk pelabelan lainnya lagi terhadap perempuan. Itu perempuan itu emosional, tidak rasional dan tidak mandiri, sehingga tidak berhak pada fungsi perwakilan dan pemimpin. Sehingga ada yang memiliki pandangan bahwa perempuan itu karena dia tidak rasional, dia emosional, perempuan itu tidak bisa menjadi pemimpin, atau perempuan itu tidak bisa mengambil keputusan penting, sehingga tidak pantas atau tidak berhak misalnya untuk menjadi pemimpin atau pada fungsi perwakilan. Kemudian perempuan tidak mampu mengendalikan syahwat jika diberi kebebasan. Contohnya dalam tradisi sunat perempuan atau perda tentang larangan keluar malam bagi perempuan. Gitu. Janda dianggap sebagai berpotensi mengganggu rumah tangga orang. Nah, ini kerap kali hal-hal yang pelabelan negatif ini yang sering dilekatkan kepada perempuan. Kemudian laki-laki juga sering mendapat stereotip atau pelabelan. Contohnya adalah pria itu dia sebagai tulang punggung keluarga dan pencari nafkah, tidak peduli seperti apapun kondisinya. Jika gagal, dia dicap sebagai laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini terkadang laki-laki juga ya punya bentuk-bentuk stereotip ini, karena dia sebagai tulang punggung keluarga, pencari nafkah utama, jadi tidak peduli apapun kondisinya. Kalau dia gagal, dia dianggap sebagai laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Nah, pria juga kehebatannya itu dilekatkan pada kemampuan seksual dan karirnya. Jadi ada asumsi yang menganggap bahwa wajar, misalnya jika laki-laki menggoda, wajar jika laki-laki selingkuh, wajar misalnya jika laki-laki berpoligami dan sebagainya. Nah, ini merupakan bentuk-bentuk pelabelan negatif yang dilekatkan pada stereotype gender ya, pelabelan negatif yang dilekatkan pada laki-laki maupun perempuan. Kemudian ini beban ganda atau double burden. Jadi pembagian kerja berdasarkan gender, membagi pekerjaan laki-laki di ruang publik, sementara perempuan itu di ruang domestik. Namun seiring perkembangan zaman dan kebutuhan ekonomi, perempuan ini masuk ke ruang publik itu menjadi pencari nafkah. Meski demikian, perempuan tetap dituntut untuk bertanggung jawab terhadap urusan rumah tangga atau domestik. Ini yang kita sebut dengan beban ganda. Perempuan ketika dia sudah berada memasuki ruang publik, dia juga sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, tapi tetap juga perempuan itu masih dituntut atau dia harus tetap bertanggung jawab terhadap urusan rumah tangga atau domestik, karena tadi melekatkan bahwa urusan domestik atau rumah tangga itu selalu menjadi urusan perempuan. Nah, ini kadang bentuk-bentuk ketidakadilan gender ya yang sering dialami oleh perempuan dan juga dialami oleh laki-laki juga. Ada juga laki-laki, tidak hanya perempuan, ada juga laki-laki ya, ketika juga dia bekerja di luar rumah, dia sebagai pencari nafkah utama, ketika dia kembali ke rumah juga banyak beban tanggung jawab yang juga harus dia lakukan dalam rumah tangga. Dia juga bisa menggantikan pekerjaan dalam rumah tangga. Kemudian ya, dari gambar ini kita dapat melihat ini potret kehidupannya, kehidupan dalam masyarakat kita tentang dalam konsep relasi gender ya. Jadi biasanya dari gambar ini teman-teman dapat memahami atau melihat bahwa di sini kita melihat ada seorang ibu dengan anak perempuan. Biasanya itu ibu dan anak perempuan itu lebih bertanggung jawab terhadap urusan-urusan dalam rumah tangga atau pekerjaan domestik. Nah, biasanya kalau laki-laki ataupun anak laki-laki itu misalnya sering dibebas tugaskan. Ada yang memang seolah-olah bahwa pekerjaan-pekerjaan itu jangan dilakukan oleh anak laki-laki, biar saja itu anak perempuan. Nah, ini
kadang masih ada juga ya yang salah keliru memahami ini. Jadi ketika sudah terbentuk ini, nah ini akan menjadi pola yang akan terus terbawa terus. Jadi seolah-olah bahwa pekerjaan domestik itu hanya dilakukan oleh anak perempuan atau perempuan, sedangkan yang anak laki-laki itu bebas dari pekerjaan-pekerjaan domestik. Nah, hal-hal inilah teman-teman yang dapat melahirkan bentuk-bentuk ketidakadilan gender ya, salah satunya. Oke, baik. Tadi ketika kita sudah melihat tadi konsep tentang gender ya, dalam kita melihat perspektif gender secara umum, kemudian kita akan melihat tentang konsep gender dalam budaya Sumba. Khususnya ketika kita bicara tentang konsep gender dalam budaya Sumba, kita akan melihat pertama-tama itu tentang konsep gender dalam kepercayaan Marapu. Apa sih yang mau dikatakan atau yang kita mau lihat nilai-nilai apa tentang relasi gender yang ada di dalam kepercayaan Marapu. Kita bicara Sumba, otomatis kita akan bicara pada konsep dasarnya itu kepercayaan Marapu. Nah, ini gender dalam perspektif budaya Sumba. Jadi di sini teman-teman, bahwa orang Sumba pada dasarnya memiliki gagasan mengenai posisi perempuan dan laki-laki. Jadi kalau dalam konsep kepercayaan Marapu atau konsep orang Sumba, ada penyebutan istilah Ina Ama. Ini dalam konsep ketuhanannya dalam kepercayaan Marapu. Jadi penyebutan-penyebutan ini merupakan konsep ya relasi gender perempuan dan laki-laki. Jadi ada penyebutannya konsep Ina Ama itu dalam konsep ketuhanan orang Sumba. Nah, ini konsep kuasa tertinggi. Jadi kalau tadi kita sudah lihat gagasan orang Sumba tentang posisi perempuan dengan penyebutan istilah Ina Ama dalam konsep ketuhanan Marapu. Nah, kita di sini kita lihat bahwa konsep kuasa tertinggi. Nah, konsep kuasa tertinggi itu ada pada Hupu Ina, Hupu Ama, istilahnya kalau dalam bahasa Sumba ya, artinya yang menciptakan manusia. Jadi selalu penyebutannya Ina dulu baru Ama, Hupu Ina, Hupu Ama. Kemudian Inambulu Amandaba, artinya ini ibu dan bapa dari segala sesuatu. Ini konsep tertinggi, kuasa tertinggi dalam budaya Sumba. Jadi di sini juga ada Inanuku Amahara, artinya ibu bapak yang memberikan tata dan norma kehidupan kepada manusia atau sumber hukum dan aturan. Jadi ketika kita memahami, melihat tentang bagaimana dalam budaya Sumba, konsep tentang perempuan dan laki-laki atau relasi gender, kita perlu melihatnya dari sini dulu, dari titik ini. Jadi kalau dalam konsep kepercayaan orang Sumba, kuasa tertinggi itu ada pada istilahnya Hupu Ina, Hupu Ama, artinya yang menciptakan manusia, kemudian turun kepada ini, Inanuku Amahara, artinya ibu bapak yang memberikan tata dan norma kehidupan kepada manusia atau sebagai sumber hukum dan aturan. Kemudian yang kita sebut tadi Ina Ama, Hupu Ina, Hupu Ama, ada Inambulu, Amandaba, Inanuku, Amahara. Ini merupakan contoh konkret dari gagasan ideal orang Sumba tentang adanya kesetaraan, adanya kemitraan, saling ketergantungan antara ibu dan bapak atau antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai segi kehidupan. Jadi ini sebenarnya sudah ada dalam nilai-nilai dalam konsep Marapu, dalam kepercayaan Marapu itu konsep kesetaraan ini sudah ada. Jadi dengan penyebutan ini ya, Ina Ama, Hupu Ina, Hupu Ama, Inambulu, Amandaba, Inanuku, Amahara, ini sebenarnya contoh, sudah merupakan sebuah contoh konkret tentang gagasan ideal orang Sumba tentang kesetaraan, kemitraan, ada saling ketergantungan di sini antara perempuan dan laki-laki dalam segi kehidupan. Nah, kemudian kita melihat di sini dalam budaya Sumba atau konsep dalam kepercayaan Marapu, perempuan juga selalu mengambil atau berada
ya dalam bentuk-bentuk penyembahan sakral. Perempuan juga dilibatkan dalam penyembahan sakral, seperti ada upacara keberhasilan panen atau pamangu kawunga. Jadi perempuan juga di sini hadir, ya. Dia sebagai orang yang terpilih juga untuk mengikuti ritual. Kemudian ada pamangu rudung atau ritual tolak bala, yang walaupun ritual ini sudah jarang dilakukan, tapi dulu-dulunya ketika dilakukan ritual ini, perempuan juga selalu diikutkan untuk mengikuti ritual adat ini. Jadi dalam konsep ini kita melihat bahwa perempuan itu dia tidak hanya berperan sebagai penjaga rumah Marapu atau Madai Uma Marapu, tetapi juga sebagai orang yang terpilih untuk mengikuti ritual adat. Ya, jadi kita sudah bisa lihat ya dari sini konsep gagasan ideal orang Sumba tentang perempuan. Sebenarnya itu sudah ada kemitraan, kesejajarannya atau saling berhubungannya antara laki-laki dan perempuan. Kemudian dari sini kita dapat melihat bahwa penyebutan ina, tadi kita lihat ya, penyebutan ina ama atau penyebutan ina dalam hal ini perempuan yang mendahului ama atau laki-laki di dalam konsep ina ama ini memiliki konsep tersendiri di tengah budaya masyarakat Sumba yang patriarkal. Kita tahu ya budaya Sumba yang sangat kental dengan patriarkal ini, tapi dalam gagasan ideal dalam kepercayaan konsep tertinggi itu ada penyebutan ina ama. Jadi ina ini mendahului ama. Jadi penyebutan ina yang mendahului ama ini memperlihatkan bahwa masyarakat Sumba secara filosofis itu menunjukkan penghargaan kepada perempuan. Itu sudah ada bentuk penghargaan terhadap perempuan tanpa kehendak merendahkan kaum pria karena disebutkan kemudian. Jadi sebenarnya gagasan ini sudah ada ya dalam kepercayaan itu, dalam kepercayaan Marapu. Jadi penyebutan ina yang mendahului ama ini mau menunjukkan atau memperlihatkan bahwa masyarakat Sumba secara filosofis itu sudah menunjukkan penghargaan kepada perempuan. Bukan berarti istilahnya mau merendahkan kaum pria ya karena disebutkan kemudian, tapi ini sudah ada nilai utamanya penghargaan kepada perempuan. Kemudian dalam perspektif kepercayaan Marapu, sesungguhnya posisi perempuan itu berada di tempat yang terhormat dan tidak dapat dikatakan subordinat sepenuhnya terhadap kaum pria. Namun tidak dapat disangkal bahwa sekalipun konsep ina amah itu menaruh perempuan pada posisi yang utama, adat istiadat yang berlandaskan kepercayaan yang kental patriarki justru membuka banyak peluang bagi timbulnya jarak yang semakin besar antara posisi sosial kaum pria dan kaum perempuan, terutama dalam relasi gender. Yang walaupun sebenarnya kita sudah tahu ya, konsep ina ama ini sudah ada dalam konsep terdahulu dalam kepercayaan Marapu. Dia sebagai konsep posisi yang utama, menaruh perempuan itu pada posisi yang utama. Ya, apalagi dalam sistem adat budaya orang Sumba yang sangat kental dengan patriarkal ini. Tetapi inilah ya, hal ini malah justru membuka banyak peluang jarak yang semakin besar antara posisi sosial kaum laki-laki dan perempuan. Nah, kita mau lihat lagi di sini tentang dalam hal konsep pengambilan keputusan dalam budaya Sumba. Bagaimana sih kalau tadi itu kita melihat konsep gender dalam kepercayaan Marapu, itu kita lihat bahwa ada nilai-nilai atau bentuk-bentuk yang memperlihatkan bahwa sebenarnya perempuan itu memiliki tempat yang istilahnya dihargai dalam konsep-konsep itu ya, konsep kepercayaan Marapu itu dengan penyebutan ina ama itu kita sudah melihat bahwa sudah ada nilai kesetaraan di situ. Nah, dalam konsep pengambilan keputusan dalam budaya Sumba, kita melihat bagaimana sih konsep dalam pengambilan keputusan dalam budaya Sumba ini terhadap perempuan dan laki-laki dalam relasi gendernya. Jadi dalam pola pengambilan keputusan dalam budaya Sumba, perempuan itu kurang dimintai pendapatnya dalam pengambilan keputusan di berbagai aspek kegiatan eksternal atau organisasi karena lebih didominasi oleh laki-laki.
dalam masalah perkawinan anak atau penguburan keluarga, hak pengambilan keputusan perempuan belumlah mencerminkan kesetaraan. Nah, masih banyak ada contoh-contoh juga ya kalau dalam pengambilan keputusan dalam budaya Sumba itu suara perempuan itu artinya kurang mendapat tempat yang paling utama. Contohnya dalam pengambilan keputusan yang strategis. Contohnya dalam kalau kita mengenal di Sumba itu ada namanya budaya Pahamang. Jadi ini merupakan nilai kekerabatan orang Sumba yang masih dikuat anut sampai sekarang. Jadi Pahamang ini merupakan salah satu bentuk berunding atau berdiskusi atau musyawarah bersama orang Sumba ya untuk mencapai suatu keputusan bersama. Dan biasanya Pahamang ini dilaksanakan pada rumah adat atau rumah besar. Contohnya misalnya ketika ada kematian, ada perkawinan ataupun acara adat-adat lainnya, biasanya orang Sumba ini selalu berunding, biasanya Pahamang ini. Nah, ketika melakukan Pahamang ini, biasanya laki-laki itu dia selalu mengambil pada wilayah utama atau pada tikar adat. Dan perempuan itu dia selalu berada pada wilayah domestik, urusan belakang atau urusan dapur. Nah, ini kita mau melihat dalam bagaimana dalam ruang pengambilan keputusan ketika terjadi musyawarah atau Pahamang ini. Nah, di sini misalnya sebagai contoh dalam Pahamang kematian, ketika mau diskusi tentang ada keluarga ataupun juga saudara yang meninggal dalam budaya Sumba. Nah, di sini laki-laki dia terlibat dalam proses adat dan sebagai pengambil keputusan yang utama di sini. Dan perempuan keterlibatannya itu dalam wilayah domestik atau urusan dapur. Dan perempuan mereka lebih rentan sebagai penerima keputusan, yang menerima keputusan. Kemudian ada juga dalam budaya Pahamang ini ada peran laki-laki dalam adat yang sebenarnya hal ini tidak dapat digantikan oleh perempuan. Contohnya dalam hal mengundang orang atau kabihu lain dalam hal kematian. Nah, hal ini biasa dilakukan oleh laki-laki dengan membawa alas bicara atau bawaan, biasanya berupa kain, mamuli, dan lulu amahu. Nah, dalam hal ini, kalau dalam budaya Sumba ini, dalam Pahamang ini, dalam hal ini sama sekali tidak boleh dilakukan oleh perempuan karena kabihu atau marga lain akan merasa direndahkan. Nah, ini contoh ya dalam Pahamang. Jadi ada memang peran laki-laki yang tidak dapat tergantikan, yang tidak bisa diganti sembarang oleh perempuan. Contohnya ini ketika mau undang orang, misalnya ada yang meninggal, ada kematian. Nah, ini hanya bisa dilakukan oleh laki-laki. Dan itu tidak boleh dilakukan, tidak boleh perempuan yang mengundang, yang pergi undang. Karena biasanya ya ini akan muncul ataupun juga stigma ataupun juga mereka merasa orang yang diundang ini merasa direndahkan, atau kabihu yang lain, pemerga yang lain merasa direndahkan kalau yang pergi undang itu adalah perempuan. Ini masih kita lihat ya, hal yang masih sangat kental sekali ya tentang dalam bentuk kesetaraan di sini. Jadi masih dalam hal ada hal-hal budaya-budaya tertentu yang merasa bahwa hal ini masih tidak boleh dilakukan oleh perempuan, kurang pantas istilahnya seperti gitu. Kita akan melihat di sini dalam budaya Sumba tentang pembagian kerja berdasarkan perbedaan jenis kelamin. Jadi secara kultural masyarakat menempatkan perempuan di Sumba itu pada peran yang berbeda dari laki-laki ya. Contohnya tuh lambang perbedaan di antara keduanya adalah dalam pembagian ruang dalam rumah. Ya, jadi perempuan itu biasanya menempati ruang sebelah kiri dan memiliki pintu tersendiri yang berdekatan dengan dapur. Sedangkan laki-laki menempati ruang di sebelah kanan dan menggunakan pintu di bagian depan. Jadi pembagian peran dalam rumah ini mencerminkan arti bahwa perempuan itu memiliki peran di sektor domestik atau lebih kepada urusan di belakang atau dapur. Sementara laki-laki lebih berperan pada sektor publik. Dari sini dapat lihat jelas pada ini ya, secara pada pembagian ruang dalam rumah itu sudah jelas di situ. Kemudian kalau kita melihat pada gambar di sini ada contoh rumah adat orang Sumba.
Ya, di sini kalau di sebelah kanan di sini, bagian depan sini merupakan pintu masuk untuk laki-laki ya. Dan di sini pintu untuk perempuan itu ada pada sebelah kiri yang selalu terhubung dengan dapur. Jadi dari konstruksi rumah orang Sumba ini langsung jelas ya terhadap ruang antara laki-laki dan perempuan. Jadi ini membedakan bahwa perempuan itu sebenarnya memang sudah secara kultural dalam masyarakat budaya Sumba itu lebih kepada urusan domestik, dan laki-laki yang selalu mengikuti pintu depan ini berarti selalu urusannya yang berhubungan dengan urusan publik atau di depan. Itu dalam kultur ini kita sudah bisa melihat ada gambarannya. Kemudian pembagian kerja secara seksual itu sudah disosialisasikan sejak kecil. Jadi anak perempuan itu dilatih untuk menolong ibu mereka mengerjakan pekerjaan rumah dalam hal berlatih, memintal benang, menenun, menganyam, mengurus hewan kecil seperti ayam, babi, dan berkebun. Sementara anak laki-laki itu menolong bapaknya untuk melakukan urusan luar atau mengerjakan kebun dan sawah serta mengurus hewan di padang. Dalam derajat tertentu, pola ini masih tetap tidak berubah hingga sekarang. Jadi data primer menunjukkan bahwa pekerjaan domestik itu masih dilakukan oleh anak perempuan. Dan itu masih terus terjadi ya. Jadi sosialisasi tentang pembagian kerja juga itu dinyatakan pada upacara memberikan nasihat kepada calon pengantin. Jadi ketika ada pengantin yang menikah, itu sudah dikasih nasihat tentang pembagian kerja untuk laki-laki dan perempuan. Selalu dikatakan bahwa urusan belakang atau urusan dapur, pekerjaan ini dilakukan oleh perempuan dan laki-laki mengerjakan. Itu sudah ada sosialisasi pembagian kerja itu. Kemudian jika kita memperhatikan teman-teman tata nilai dalam budaya Sumba, dalam masyarakat Sumba secara seksama, tampak bahwa sesungguhnya perempuan itu ditempatkan sebagai makhluk yang bermartabat dan pantas dilindungi serta dihargai. Perempuan dapat dikatakan setara dengan laki-laki pada porsinya, ini memiliki peranan yang besar di berbagai bidang kehidupan dalam segi tatanan nilai budaya, dan nilai budaya ini pun menekankan pentingnya perlindungan terhadap perempuan. Nah, nilai-nilai tersebut merupakan gambaran ideal dari masyarakat Sumba tentang posisi dan peran sosial perempuan dalam masyarakat. Kalau tadi kita sudah melihat dalam gambaran dalam nilai-nilai yang ada di dalam kepercayaan Marapu, bagaimana menempatkan perempuan itu setara dengan laki-laki, sebenarnya nilai-nilai itu sudah ada, dan itu merupakan gambaran ideal dari masyarakat Sumba tentang bagaimana peran atau posisi perempuan dalam masyarakat. Tapi kalau kita melihat bahwa ada penjelasan Kuncaraningrat mengatakan bahwa sebenarnya nilai itu tidaklah sama dengan norma atau perilaku manusia. Jadi nilai ini merupakan konsepsi gagasan yang luas dan kabur, dan nilai-nilai ini biasanya berakar kuat dalam bagian emosional dari jiwa manusia, dan oleh karenanya nilai-nilai ini cenderung tidak berubah. Sedangkan norma atau aturan mengenai perilaku manusia itu senantiasa berubah dari waktu ke waktu. Jadi kenapa ketika kita mau melihat sebenarnya dari filosofi ataupun juga dalam nilai-nilai yang dianut dalam kepercayaan budaya Marapu tentang relasi gender antara perempuan dan laki-laki, sebenarnya itu sudah menempatkan perempuan itu pada tempat yang utama. Itu dilihat dari nilai-nilai kepercayaan itu ya. Tetapi kembali lagi ya, sekalipun dalam konsep sudah ada kesetaraan tadi itu, tapi dalam hal yang terjadi masih ada ketimpangan gender atau ketidakadilan gender yang masih dirasakan ataupun juga diterima oleh perempuan. Ya, ini seperti yang diungkapkan oleh Kuncaraningrat. Karena apa? Nilai itu berbeda dengan perilaku norma atau perilaku manusia. Kalau nilai itu dia masuk pada konsepsi gagasan yang luas dan kabur, dia berakar dari dalam bagian emosional jiwa manusia, dan cenderung nilai ini tidak berubah, tetapi perilaku manusia, norma itu bisa berubah dari waktu ke waktu. Jadi dari materi ini teman-teman, jadi kita bisa melihat bahwa kita sudah
mempelajari tadi tentang konsep gender secara umum dan konsep gender dalam kepercayaan Marapu, dan minggu berikutnya kita akan lebih membahas lagi tentang isu-isu gender yang ada di Sumba, khususnya di Sumba Timur ya. Jadi demikian untuk materi kita pada minggu ke-12 ini tentang isu gender dalam budaya Sumba. Kemudian kita akan bertemu lagi pada materi minggu depan atau minggu berikutnya tentang masih membahas hal yang sama ya, isu-isu gender yang akan lebih luas kita bicarakan dalam konteks budaya Sumba. Demikian pemaparan materi dari saya. Semoga materi ini memberikan manfaat buat teman-teman sekalian. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Selamat pagi, atau selamat siang, atau selamat malam, dan shalom untuk kita sekalian.